Bapa yang di surga, yang kami ucapkan di dalam nama Yesus. Sore ini kami bersyukur Tuhan atas kebaikan anugerah-Mu yang luar biasa, di mana kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keluarga dari almarhum Bapak Roy, Ibu Widi dan anak-anaknya Tuhan. Mengucapkan syukur untuk mengenang beliau sudah hampir hari Tuhan ke surga. Untuk Bapak Roy pada sore hari ini kami akan menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Dulu Bapak pimpin dari awal dan akhirnya bila nama Tuhan saja yang memuliakan Bapak. Terima kasih Bapak pada sore hari ini kita berdoa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya mewakilkan
Berdiri aja sebentar. Ya kalau semuanya yang belum kenal, nama aku Risha, anak kedua dari Kak Doi sama Bu Widi. Jadi ini sebenarnya kecurangan mama sama papa. Jadi bantuin Risha kesaksian tadi. Sedikit aja ceritanya, tapi nggak sedikit sedikit. Jadi sempat kalau kita itu banyak yang Tuhan kasih ke Risha dalam hidup Risha sampai hari ini semua kita Tuhan. Kenapa? Karena dulu sempat moto marah sama Tuhan, layanan merasa gak dihargai dan lain sebagainya. Akhirnya kembali lagi sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu selalu ambil Risha lagi. Gimana pun caranya Risha berusaha lepas dari Tuhan Yesus itu gak pernah kayak membiarkan Risha untuk hilang gitu aja. Jadi Risha itu selalu ditangkap terus sama Tuhan Yesus, itu yang selalu Risha bersyukur dan syukuri sampai hari ini, sampai papa nggak ada, Risha tetap percaya sama Tuhan Yesus. Nah setelah papa nggak ada, papa itu orang yang sangat berharga sekali buat Risha. Papa itu bisa jadi teman, bisa jadi musuh, bisa jadi saudara, bisa semuanya. Bapak itu orangnya buat Risha. Pak, kalau Risha cerita apa Papa misalnya, Papa tuh gak pernah nyalain kayak, oh kamu salah, kamu begini atau segala macam. Tapi Papa itu selalu berusaha untuk ngomong, Yesus sayang Risha. Kenapa Risha nggak melimpahkan semua masalah di dalam hidup Risha itu ke Tuhan Yesus yang selalu Risha pegang sampai hari ini. Papa itu selalu bilang, apapun masalahmu, apapun yang kamu punya keluhan, itu tuh bukan marah ke Tuhan, tapi kasih masalahmu bagi sama Tuhan. Jadi sampai Papa nggak ada kemarin, sempat Risha tuh dimana kayak, loh kok diambil, kok Papa yang berharga diambil. Sempat hampir nyalain Tuhan, kenapa harus orang yang paling Risha sayang diambil. Sempat kayak gitu. Tapi terus Risha mikir lagi, enggak ya, kita semua ini loh punya Tuhan Yesus, kita semua ini loh anak-anaknya Tuhan. Kok kita ini siapa sih ngatur-ngatur kayak kok harus yang ini diambil, harus ini diambil, jangan ambil punya aku, jangan ini segala macam. Jadi lu mikir kayak Papa punya Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus suruh pulang, ya harus pulang. Kan Papa nih disuruh pulang. Sama seperti Risha disuruh pulang, ya harus pulang. Kayak gitu. Sempat juga bergumul sampai Risha kayak sempat juga nyalain. Karena kan Papa itu sempat janji bakal datang ke wisudanya Risha 1 tahun yang lalu. Papa itu bilang, nanti waktu kamu wisuda, Papa kirim ke orang yang paling besar buat kamu, yang paling bagus, supaya semua orang tahu, supaya orang itu tahu kalau anak Papa ini bisa berhasil sama Tuhan Yesus, selalu menghadapi Tuhan Yesus, maka Risha bisa sampai di sini. Tapi pas Risha sudah mempersiapkan semuanya ke segala macam, Risha sempat cerita malamnya, Pak, Risha lo sudah booking ini, Pak, Risha sudah fitting baju, Pak ini. Tapi Papa gak komentar apa-apa seperti biasanya. Papa itu bakal kayak, oh jelek gak dipakai kamu, bagus gak dipakai patungnya, gak dipakai kamu, gak cocok apa segala macam. Bisa biar gitu. Papa masuk rumah sakit, Papa itu bilang, oh Risha sudah booking, iya udah tak booking. Terus Papa bilang, oh ya sudah gak apa-apa, nanti Papa ganti ya uangnya. Papa cuma ngomong gitu aja. Terus sampai besok paginya Papa masih bercanda sama Risha. Terus tiba-tiba orangnya gak sadarkan diri lagi. Sempet Risha itu nyalain semua orang. Risha kayak menyalahkan diri Risha juga. Kenapa ya kok Risha ini gak bisa apa-apa, gak bisa seperti Papa yang kalau Risha punya masalah bahkan apapun tuh pasti yang bela itu Papa, yang maju pertama kali buat bela anak-anak itu pasti Papa. Nggak peduli kita itu mau udah dewasa mau enggak, Papa itu selalu ada dan selalu bilang
sekolah tinggi-tinggi itu juga buat apa? Supaya bapak itu bangga, bapak itu punya anak bisa masuk kedokteran, bisa ini, bisa itu. Tapi di saat hal yang paling rendah, bisa nggak bisa apa-apa, nggak bisa bantu apapun, cuma bisa bantu doa, cuma bisa nangis, ngeliat lu bapak tuh nggak bisa apa-apa. Tapi setelah itu Reza dapat renungan dari kesedarannya setiap hari. Reza dengerin lagi, Reza baca firman Tuhan lagi, sampai Reza dapat satu anak yang Abraham itu ditanya sama Tuhan, dia cuma punya anak satu-satunya, cuma punya satu anak dan Tuhan tuh minta anaknya gitu. Dan itu tuh diuji, iman kita tuh diuji. Maka Reza mikir kan, apa iman Reza ini diuji lagi ya Tuhan? Apa karena kita berlima selalu bersama-sama di dalam Tuhan, Tuhan akhirnya uji seberapa imanmu di dalam aku. Makanya begitu papa nggak ada, loh kok mungkin Tuhan tuh mikir, loh kok kamu jadi nyalain aku, kok kamu jadi kayak gini, kok kamu nggak percaya aku lagi. Makanya terus kita mikir, oh iya ya, nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Makanya Reza bilang ke mama pagi itu, udah mah kita ikhlasin aja, kita ikhlasin papa sama Tuhan Yesus. Papa lo punya Tuhan Yesus. Akhirnya setelah papa nggak ada, Reza mulai apa lagi, dan akhirnya dengan cara Reza mengikhlaskan. Reza sebenarnya takut untuk jadi dokter muda, dokter gigi muda itu Reza takut sekali. Ketakutan terbesar Reza itu nanti kalau misalnya dosen-dosen ada yang jahat atau gimana, nanti nggak ada yang bela Reza lagi, nggak ada tempat Reza buat cerita lagi, nggak ada tempat untuk bertukar pikiran lagi. Tapi ternyata Reza salah. Reza masih punya mama, setia Reza, masih punya Brian. Mungkin papa secara fisik nggak bisa ada, tapi papa itu selalu dalam hati Reza. Kadang ingat-ingat ceritanya dulu kayak, kamu lo mampu, kamu lo bisa, ayo doa, selalu doa sama Tuhan. Makanya waktu kemarin masuk kelas, masuk dokter, mulai menjalani, ya ada rasa kayak papa nggak lihat buat apa sekolah ini, tapi papa nggak lihat. Tapi terus Reza bilang, tadi ada yang ngomong kayak, papaku tuh lo lihat, Tuhanmu lo tidak lihat, kok kamu nggak percaya? Makanya Reza selalu bilang, ya aku percaya. Jadi setiap pagi selalu doain buat papa, semoga papa itu kalian berumur diampuni dosa-dosanya. Dan Reza selalu lihat foto papa itu selalu ngomong, nggak apa-apa teman, kalau ambil orang yang berharga di hidup saya nggak apa-apa, di hidup Reza nggak apa-apa. Saya ikhlas kalau Tuhan Yesus yang ambil, karena memang papa itu tidak Tuhan Yesus. Jadi mungkin Tuhan pengen Reza untuk mulai lagi melayani Tuhan lagi. Makanya Reza mungkin ya Reza tak boleh terpuruk lagi, masih ada keluarga yang harus disupport satu dengan yang lain. Jadi kehilangan itu bukan sesuatu yang benar-benar hancur dunianya, tapi emang benar aku Reza ada dengar juga lagu-lagu kayak Tuhan nggak pernah janji, langit itu selalu biru, tapi Dia selalu janji menyertai dan melindungi kita. Dan saksian Reza bisa membuat orang kalau mungkin kehilangan itu berat, Reza akhirnya tahu rasanya kehilangan itu gimana. Reza juga kalau misalnya ada yang kehilangan, Reza juga nggak bisa bilang sabar karena Reza sendiri bukan orang yang sabar, tapi selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada, selalu menyertai, melindungi kita. Mungkin kehilangan ini sekarang lagi hujan, tapi kita nggak pernah tahu pelangi akan datang kapan. Terima kasih. Amin. Ya, baik saudara. Seperti yang dikatakan kalimat terakhir Kezia, kehilangan itu berat. Ya, kalau namanya orang kehilangan, kita kehilangan duit, kehilangan harta yang masih kita bisa cari, aja kita sedih, kita susah, apalagi dengan orang yang kita sayang, tentu kita sedih dan susah. Tapi kalau kita tadi sadar bahwa semuanya kata Kezia itu
hidup maupun mati kita adalah milik Kristus. Katakan amin. Nah, sehingga ketika Roy juga sayang kepada suami, anak sayang pada orang tua, pada papanya, tapi Yesus juga sayang kepada Roy, sehingga dia kan maha tahu setahun lagi ke depan itu kayak apa, 5 tahun ke depan kayak apa, dia yang maha tahu. Makanya dia panggil waktu yang lalu itu, karena Tuhan tahu itulah waktu Tuhan yang terbaik. Kita nggak maha tahu, sehingga kalau kita yang nggak malu kadang-kadang ya kita secara manusia kita sedih, kita susah, kita kehilangan, pokoknya kita bisa menyalahkan ini, itu dan sebagainya. Tetapi kita ketika kembali kepada akan kuasa Tuhan, ya kita percaya bahwa semua jalan hidup kita manusia adalah Tuhan yang mengaturnya. Katakan amin. Nah, saya percaya kalau saya tanya kepada istri dan anak-anak sekarang, yang diberikan siapa? Yang jadi pemikiran itu kira-kira suami atau yang kita yang sekarang ini menata hidup ke depan. Kalau yang dipikirkan itu adalah almarhum, maka ya firman Tuhan yang pernah disampaikan, saya ulangi lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang meninggal dalam Yesus sudah dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Di mana itu? Ya. Orang sempat bertanya-tanya, Pak, punya orang yang telah meninggalkan itu di mana sih? Ada yang bilang di Firdaus, ada yang bilang langsung di surga, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, orang berpolemik, orang berpendapat macam-macam, tapi intinya ketika kita in Christ, kita dalam Kristus, katakan kita baik mati maupun hidup, kita adalah milik Kristus. Kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau hidup kita hidup bersama dengan Yesus, kalau kita mati pun juga tetap bersama dengan Yesus. Nah, saudara, sehingga kalau kita memikirkan almarhum, sudah sekarang almarhum sudah tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga istri dan anak-anak ya secara lahir, secara daging memang dia kehilangan. Mungkin pernah hidup sekian puluh tahun bersama-sama, kemudian sekarang tiba-tiba ya terputuskan lagi, ya pasti rasa hilang itu ada. Tapi kalau kita tahu sekarang almarhum kemana dan di mana, ternyata dia sudah dengan Tuhan. Sudah kita sekarang belajar untuk mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak akan terjawab sekarang ini. Kenapa kok baru umur sekian Bapak tuh tidak diambil, suami tuh diambil? Kok nggak nanti sih? Coba aku selesai semua, kan itu kan kita bertanya-tanya. Dan mungkin tidak akan ketemu jawabannya sekarang ini. Tapi suatu saat ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan akan tahu ini alasan-alasannya. Dan saya percaya sehingga Tuhan semua rancangannya, semua keputusannya adalah yang terbaik. Nah, sering kali saya sampaikan setiap kali ibadah penghiburan, bahwa kalau yang meninggal dalam Yesus kita sudah dijamin lah, nanti dia akan sudah dapatkan yang lebih baik, dapatkan rumah yang lebih baik. Ya, di Malang punya rumah, tapi di surga rumahnya lebih baik. Dapatkan tubuh yang lebih baik, tubuh yang tidak bisa sakit dan tubuh yang tidak bisa mati lagi. Itu tubuh kemuliaan. Dapatkan virus yang lebih baik dengan Tuhan, langsung ketemu Tuhan. Dapatkan warisan yang lebih baik. Kalau warisan di bumi bisa sampai, bisa hilang, bisa diambil orang, tapi warisan surgawi nggak ada yang bisa merebutnya. Dan itu sudah akan diterima oleh almarhum dan nanti juga oleh kita semua yang percaya. Nah, sekarang yang penting kan yang hidup ini, yang ditinggalkan ini kan masih berpikir ini. Ya apa ini, kalau dulu kan ada suami, dulu kan ada apa-apa, kan ada tulang punggung misalnya begitu, ada kepala keluarga. Nah sekarang kan tidak ada, terus gimana nanti hidup kami ini? Nah saudara, saya akan sampaikan satu ayat saja. Kedua ayat lah di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Di
Dia, yaitu Bapa, telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan telah memberikan Kristus kepada gereja, kepada jemaat sebagai kepala atas segala sesuatu. Bapa telah memberikan Kristus, Yesus, kepada gereja. Kepada gereja siapa? Kita semua. Menjadi apa? Menjadi kepala atas segala sesuatu. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran dan kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Kalau dalam keluarga kecil, kepala itu siapa? Suami. Tapi kepala kita semua siapa? Yesus. Yesus adalah kepala kita. Ini penting. Kalau kita tahu bahwa Yesus sebagai kepala, maka kita adalah tubuhnya, maka kita ini sekarang terhubung. Jadi kenapa dikatakan Yesus kepala? Kepala itu ada apa? Ada otak, ada pikiran kita. Yang pertama, berarti Yesus sebagai kepala, dia adalah sebagai pusat, sebagai sumber. Kalau namanya Pak Ruki kan dokter, tahu semua saraf di tubuh kita ini terhubung ke saraf otak ya, Pak. Betul ya? Jadi kalau ada bagian tubuh sarafnya tidak terkonek dengan otak, pasti tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Saraf motorika, saraf jantung, saraf paru-paru, saraf apapun, semua itu terhubung ke kepala. Jadi ketika saraf tubuh ini terhubung kepada kepala, maka akan hidup, akan bisa berfungsi dengan baik. Jantung kadang-kadang ada orang yang sempat pingsan, berhenti sejenak, dipacu, bisa bergerak lagi. Saudara ketika berenang, nyemplung ke dalam kolam, bisa menahan tidak menghirup udara berapa detik atau menit, masih bisa. Tapi ketika saraf di otak itu berhenti, gimana? Pasti mati. Jadi pusat hidup kita adalah kepala. Pusat hidup kita Yesus. Sehingga ketika kita terhubung dengan Yesus, maka kita dapatkan kehidupan. Kalau kita mau tetap menjalani, jadi kita tubuhnya apa? Tubuh kita ini adalah merespon kepala, ngikutin apa maunya kepala. Yesus itu kepala. Yang pertama, yang kedua, sebagai kepala, maka otak itu terus bekerja. Tidak ada namanya otak berhenti. Tadi katakan kalau bagian tubuh yang lain bisa berhenti, kalau otak berhenti, maka matilah semuanya. Nah, Yesus sebagai kepala, dia bekerja sampai sekarang. Dia pernah berkata, sebagaimana Bapa bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja sampai sekarang. Dan Yesus sebagai kepala jemaat, dia bekerja memikirkan saya dan saudara. Amin. Otak kita di kepala. Jadi yang berpikir itu siapa? Yesus. Mereka kalau kita mikir tentang Yesus, kita yang memikirkan Yesus, kita malah salah, keliru-keliru. Kita mikir Tuhan, kenapa kok begini Tuhan? Kenapa kok nggak bisa memanggil Tuhan? Sehingga kita bisa nggak ngerti, nggak paham, akhirnya bisa nyalain Tuhan. Kalau kita yang berpikir tentang Tuhan, nah makanya Tuhan itu ngajari kita, Tuhan bukan untuk dipikirkan, Tuhan bukan untuk dipahami, kita yang bisa memahami, tapi Tuhan yang memikirkan kita, Tuhan yang memahami kita, dan Tuhan tahu yang kita alami seperti keluarga sekarang, kalau dan anak-anak, Tuhan yang memikirkan saudara, Tuhan memikirkan anak-anak. Nanti Tuhan yang menolong, memberikan hikmat, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai. Nah saudara, sebagai kepala, dia berpikir Tuhan itu kan maha tahu. Dia tahu sekarang keluarga ini tidak ada suami, tidak ada bapak. Tuhan mengerti, Tuhan memahami, dan Tuhan itu omnipotent, maha kuasa. Tuhan juga maha hadir. Dia tahu ketika sedang susah, Tuhan hadir ketika sedang ada persoalan, Tuhan hadir ketika kita sedang ada problem, dan Tuhan bukan hanya tahu, tapi dia juga siap menolongnya. Sebagai kepala, dia sebagai pusat. Kedua, dia bekerja terus, dia memikirkan
mengambil keputusan, memberikan solusi. Otak itu menerima informasi, menerima masalah, sehingga dia berpikir, mencari solusi. Saudara, kita kan kalau malam tidur bisa 6 jam 7 jam. Ternyata otak kita tuh tidak berhenti. Otak kita nggak tidur. Saya sempat browsing tadi, ada 5 fungsi otak ketika kita tidur. Dia membersihkan sampah-sampah, detox. Kemudian dia sedang mengolah data masalah yang kita hadapi ini, sehingga tiba-tiba besok kita bangun bisa punya hikmat di kaki Tuhan dituntut buat di tidur ini. Jadi sementara kita tidur, otak nggak pernah tidur. Jadi kita sudah percaya kita hingga tidur, Tuhan sebagai kepala kita, dia nggak pernah tidur. Palingan sebagai penjaga Israel, dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur, dia menjaga kita anak-anaknya. Luar biasa. Dan Tuhanlah yang menjemput itu dan akan memberikan solusi dan yang terbaik. Nah, saudara, kalau kita tahu Yesus sebagai kepala, dia menjadi pusat hidup kita, dia yang memikirkan kita, dan dia yang memberikan jalan keluar kepada kita, maka percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik untuk setiap kita dan setiap kita sebagai anak-anaknya. Kata-katanya untuk Bu Roy dan anak-anak, ya, pesan firman Tuhan malam hari ini sangat spesial. Ya, merupakan selalu kita semua. Cuplikan yang diceritakan buat bahkan, ya, jangan sampaikan tentang Yesus sebagai kepala. Tapi ya, kalau khotbah judulnya kepala kan aneh. Yesus itu mengerti, ya. Dan sebagai kepala dia mengerti kita, dia memahami kita. Jadi kalau kita berusaha untuk mengerti Tuhan kita, malah kita jadi nggak percaya. Kenapa orang teolog yang sekolah teologi memikirkan Tuhan tapi nggak percaya? Bicara Tuhan kayak apa sih? Tuhan kok kenapa begini? Akhirnya orang-orang nggak percaya namanya, karena nggak masuk akal. Pokoknya Tuhan memang tidak masuk akal dia, tapi dia masuk hati kita untuk dipercayai, bukan untuk dimengerti. Tapi kita terbatas mengerti Tuhan. Amin. Ya, Ibu Roy dan anak-anak bisa dikatakan satu. Ketika kami alami kesedihan, mengalami kehilangan, Engkau tetap hadir. Engkau sebagai kepala, Engkau yang tetap mengerti, Engkau yang memikirkan kami. Bahkan Engkau juga memberikan jalan keluar kepada keluarga ini. Sekarang kami beserta seluruh anak-anak-Mu, kami semua berdoa, mengarahkan tangan kami, tanda kami berserah, tanda kami percaya kepada-Mu bahwa Tuhan itu tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Kami berdoa limpahkan berkat anugerah-Mu, biar Tuhan memberikan anugerah, kekuatan, penghiburan, pengharapan. Tuhan akan terus menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menjadi kepala bagi keluarga ini. Tuhan yang menjadi bapak bagi anak-anaknya, Tuhan menjadi suami bagi istri. Dalam nama Yesus, biar Tuhan yang akan terus menyertai, menuntun langkah kehidupannya. Mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedetik pun. Tuhan akan selalu memberi mereka. Dan kami tahu Tuhan, Bola Immanuel, Elohim yang menyertai kami, Tuhan yang terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bukan hanya sampai saat ini Tuhan menuntun menyertai, tapi Tuhan akan terus melanjutkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, mari jawab sama-sama katakan amin. Di dalam hidupku
Syukur, bersyukur ya Bapak Yahweh di dalam suara Masia Yesus Tuhan. Tuhan yang indah pada malam ini, Kau yang sudah nyatakan kehadiran-Mu. Engkau Tuhan menyatakan ya Tuhan penghiburan dan kekuatan yang baru buat keluarga yang selama 40 hari ya Tuhan telah ditinggal almarhum kasih-Mu yaitu Bapak Roy yang saat ini sungguh sudah berbahagia bersama dengan Tuhan di sorga. Di dalam Engkau Tuhan kami percaya Engkau Tuhan terus akan memelihara keluarga yang telah ditinggalkan semuanya. Khususnya Tuhan Engkau jauhkan dari segala kesedihan dan kesusahan ya Tuhan, atau segala keputusasaan atau bentuk apapun ya Tuhan. Kalau penghibur yang sejati ya Roh Kudus, Engkau memberikan penghiburan kekuatan buat Ibu Widi ya Tuhan. Oh ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu bersama anak-anak Vina, Resya dan Ryan. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang baik. Engkau telah menuntun membimbing ya Tuhan di dalam kehidupan kesehari-harian semuanya. Tuhan juga memberkati, tidak mengalami satu kekurangan apapun ya Tuhan. Sekalipun ya Tuhan, kalau tidak bersama-sama dengan keluarga, tetapi Engkau sendiri yang bersama-sama dengan keluarga. Pemeliharaanmu ya Tuhan terus akan membawa semakin hari semakin dekat setia kepada Engkau, beribadah memuji menyembahkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan juga masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat Tuhan malam ini, firman Tuhan yang sungguh memberikan penghiburan, pengharapan dan kekuatan yang baru buat keluarga yang saat ini Tuhan boleh bersama-sama, dan kami semua sudah Tuhan juga mendapatkan kekuatan ya Tuhan oleh firman-Mu. Kami semuanya yang sudah hadir ya Tuhan, semua jerih lelah tidak sia-sia. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Dan kami serahkan juga untuk Pak Sun ya Tuhan sebagai gembala FB yang Tuhan tempat ini. Tuhan Engkau tetap memberkati dalam bersama keluarga dan semua dengan tim pengurus ya Tuhan FB tempat ini. Engkau terus juga memberkati semua, tidak mengalami satu kekurangan apapun. Dengan kurapan hikmat-Mu, kebenaran-Mu Tuhan boleh mengembalakan ya Tuhan jemaat-Mu di dalam FB ini. Tetap berjalan Tuhan terus. Tuhan Kau bawa Tuhan semakin hari semakin lebih lagi. Berkati ya Tuhan dengan usaha pencapaian keluarga, kesehatan dan semuanya. Kami semuanya Tuhan boleh menerima semua dan terbaik. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kalau sebentar malam juga ini sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berusaha dengan yang lain. Engkau juga memberkati kami semuanya. Berkati ke tempat ibu saya Tuhan yang sudah ketempatan kami bersama-sama mengucap syukur. Engkau juga memberkati tempat ini ya Tuhan. Semuanya kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kepada Engkau. Dan khususnya sepanjang malam kami boleh istirahat sampai esok pagi kami boleh bangun. Kami boleh beribadah ya Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya ya Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu atas kami semuanya. Kami buka kedua belah tangan kami. Kami sambut Tuhan berkat-Mu. Biarlah setiap kita boleh menerima berkat di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Roh Kudus yang terus mengurangi, memberkati, menyertai, melindungi, menolong, bahkan memakai kami semuanya menjadi berkat saksi alat kemuliaan nama Tuhan Yesus dari hari ini seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Dan khususnya keluarga ya Tuhan yang sudah mengucap syukur pada malam ini, Tuhan juga memberkati semua dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Kami sambut berkati dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati Tuhan bersama berkata amin. Menyaksikan ini anak-anaknya juga ya, dan apa yang telah dilakukan, segala pengorbanan, segala perbuatannya, baik berkata menyertai takut. Jadi pesan saya untuk kita semua, biarlah kita dalam melayani Tuhan melakukan yang terbaik. Memang mungkin ada kelemahan, ada kekurangan di sana sini, tapi biarlah yang terbaik yang selalu kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Karena apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Seperti doa tadi dari Pak yang tidak pernah sia-sia. Saya mengajak kita semua di masa-masa pandemi untuk tetap semangat. Yesus yang memikirkan kita, Yesus yang bertanggung jawab atas hidup kita, Yesus kepala kita. Jadi nggak usah pusing, harapkan kita yang mikirin diri kita, ada Yesus yang besar, Yesus yang dahsyat, yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita minta, dari apa yang kita doakan. Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Dan kita berdoa, terima berkat Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat ibadah kami malam hari ini. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi keluarga, Ibu Roy dan anak-anak. Yesus sebagai kepala, Yesus sebagai pemimpin, Yesus sebagai penuntun di dalam hidup rumah tangga mereka secara khusus. Kami berdoa
keluarga menyediakan hidangan makanan bagi kami semua. Bersyukur bahwa Tuhan terus memberkati kami sampai hari ini. Ebenezer, Tuhan tetap menyertai kami. Dan kembali kami mau berdoa untuk keluarga, Budoy dan anak-anak. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Jalan-jalan hidup mereka dirancang oleh Tuhan dan pada akhirnya menuju kepada kemenangan. Terima kasih. Kami sambut berkat makanan minuman malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Jadi mengikuti orang-orang. Berkati. Saat ku lemah dan tak berdaya, firman-Mu memberi kekuatan. Saat ku takut untuk melangkah, firman-Mu ajarku percaya. Setiap rencana-Mu indah yang ku